Panggil nama Yesus dari hatimu yang paling dalam, ucapkan syukur dari hatimu atas semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Apapun itu, mari kita mengucap syukur dari hati kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami memanggil namamu Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup. Kami memanggil namamu dan kami bersyukur buat semua cinta yang tidak pernah bisa-bisa dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan banyak perjalanan yang Kau berikan dalam hidup kami yang membuat kami harusnya bersyukur dalam hidup kami. Tapi sering sekali kami tidak bersyukur Tuhan karena masalah-masalah hidup kami, keadaan-keadaan kami Tuhan. Kami sering mempertanyakan banyak hal dalam hidup kami, kenapa dan kenapa. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami berjalan dengan rasa percaya kami kepadamu bahwa Engkau mengatur segala sesuatunya. Engkau sudah merencanakan segala sesuatunya yang baik dalam hidup kami. Berikan kami hati yang tunduk Tuhan. Berikan kami hati yang selalu mengasihi Engkau, hati yang patuh terhadap Engkau. Kuduskan hati kami ya Bapa. Kuduskan hidup kami ya Tuhan. Kuduskan semua tubuh kami ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat semua cinta-Mu Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu Bapa memuliakan Engkau, berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Bapa Sorgawi, kalau Engkau melihat banyak kesalahan dalam hidup kami Tuhan, biarlah darah-Mu yang mengampuni kami, menguduskan kami. Dan lihatlah kami sebagai anak-anak kecil-Mu Tuhan yang datang kepadamu, yang belajar berjalan, belajar mengenal Engkau, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik untuk kuasa darah-Mu yang mengampuni kami, yang membungkus kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang mau mati buat kami ya Tuhan. Terima kasih buat semua rencana-rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu yang indah, kasih-Mu yang kuat, kebaikan-Mu hari lepas hari yang kami rasakan. Kau lihat semua hati kami Tuhan. Biar kami mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Biar kami hati yang mengampuni. Berikan kami hati yang memberkati setiap orang-orang yang menyakiti kami. Seberapa sakit pun yang mereka lakukan. Berkati mereka dan kuduskan mereka. Supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka perbuat sudah melanggar kebenaran-Mu ya Bapa. Hadirlah dengan semua kekuatan-Mu ya Tuhan. Hadirlah dengan semua kemuliaan-Mu Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan, bahwa kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bangga punya Allah yang selalu mengasihi kami. Biarlah kasih-Mu yang panjang sabar turun atas kami Tuhan. Kuduskan tempat ini ya Bapa. Hadirlah kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biar setiap orang yang masuk ke tempat ini merasakan kehadiran-Mu. Biar setiap orang yang melewati tempat ini merasakan bahwa Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa Sorgawi. Ajar kami mengenal Engkau dan tunduk kepadamu ya Tuhan. Kuduskan setiap peralatan musik kami, setiap sound system yang kami pakai, apapun yang kami pakai untuk memuliakan Engkau. Kuduskan setiap pelayan-pelayan mimbar-Mu ya Tuhan. Singer, pemain musik semuanya Tuhan, Kau kuduskan Bapa. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu, oh
Terima kasih Tuhan. Selain Engkau, tiada yang lain Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang hidup Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada yang lain. Ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan badanku, katakan tetaplah Allah selama-lamanya. Itulah pernyataan kami Tuhan. Selain Kau, tiada yang. Amin. Katakan dari hatimu. Pada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain. Ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku, katakan habis lenyap. Benar Tuhan, gunung batuku dan tetaplah Allah selama. Katakan sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang lagu ini Bapak Ibu, Tuhan mau sebuah pernyataan dari hati kita. Bukan karena kita diberkati, bukan karena masalah kita selesai, bukan karena persoalan hidup kita baik semuanya. Tapi satu hal yang kita mau katakan, bahwa bagian orang-orang yang percaya adalah hanya Yesus. Bagian kita adalah Yesus. Bukan karena persoalan kita, daging kita enak, keadaan kita baik. Tapi persoalan adalah, apa kita percaya bahwa Yesus adalah bagian kita. Amin. Ini yang Tuhan katakan. Walaupun sekalipun dagingku dan hatiku habis, tapi tetap bahwa Yesus adalah gunung batu kita. Amin. Mari katakan sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku, katakan habis lenyap, gunung batuku, katakan dan bahagia. Amin.
Engkau besar dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau tetap Allah kami. Apapun yang terjadi Tuhan. Mari kita katakan sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti oh Jesus sikoro takana mayara. tiada seperti Yesusku. Kau besar, perbuatanmu ajaib, Tuhan. tiada seperti Bapa. Tiada seperti Yesus sikoro kata pasatakia. Horotasakan nagero nakar. Oro kaki kepara rasakan. Yesus, kami masuk ruang kudus-Mu Tuhan.
Ora toko pada kana la kala sia kana. Ira toko kebayaran asa kana kala bayar. Ora ya kira bala kana basa kiarana. Yesus toko para kana. Ira toko pakai kiarana ka. Oh Yesusku. Ku masuk ruangmu tanahmu Tuhan. Orang tak kemana negara kigana. Orang nak kalamana setak kamarana. Orang yang kiana maragana. Orang kalamana kalana jagana. Oh Yesusku. Yesus Tuhanku. Kira kau salah ya. Yesus cukup para kalabarana. Terimalah kami Tuhan. Korona kalamakan bosoto kebayarana. Lihatlah kami lakanamu Tuhan. Korota kapada koro barasa takya. Kami datang Tuhan. Kami datang Bapa. Kami datang Yesus. Menyembah Kau Tuhanku. Kau masuk ruang. Horota sata karamana tiara. Darahmu Tuhan. Kau masuk jangan. Menyembah Kau yang Maha Kudus. Kau menyembah. Sembah Dia dari hatimu. Kuduskan kami dengan aku Bapa. Kiroto kemandangan kala basata kiara. Menyembahmu Tuhan. Bapa pencipta kami datang Tuhan. Kami masuk Yesusku. Tuhan, ku menyembahmu. Ku sembah Kau Tuhan. Kami menyembah Kau Rajaku. Kami menyembah Kau Rajaku. Sebab namamu. Sebab namamu kudus. Ketika ada hatimu yang masih kesal, kecewa, datanglah kerendahan hati. Biar semua masuk dalam hadirat Tuhan. Supaya kau merasakan ruang Maha Kudus. Di mana ada Tuhan di sana. Ampuni setiap orang yang menyakitimu. Bersihkan hatimu.
Masuklah ruang Maha Kudus. Kau coba katakan, ampuni dosaku ya Bapa. Aku masuk ruang-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Kau lihat hati anak-anak-Mu Bapa. Korotasa kata pakarana kekarya. Kami datang memuliakan Engkau, kirot tukumarana kalabasa tekurang. Kami memuliakan-Mu Tuhan. Kuduskan kami dan layakkan kami masuk ruang Maha Kudus-Mu Bapa. Kiroto sataku pona karana karana. Kiroto kala kala para rakara. Kiroto situku pakarana karana. Jangan tolak kami Bapa. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengatakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Tuhan. Kau jangan anak-anak-Mu Bapa. Kuduskan kami Tuhan. Kuduskan siapa anak-anak-Mu Tuhan. Korotakara bara kara bara nakara. Korotakara kara sataka kakak gerol kubara. Kuduskan siap kami Bapa. Kuduskan siap kami Tuhan. Kuduskan anak-anak-Mu Bapa. Kuduskan kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Mulia turunlah kemuliaan-Mu. Turunlah kekudusan-Mu di tempat ini Bapa. Turunlah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunlah Bapa. Hancurkan setiap hati kami Tuhan. Hancurkan setiap hati yang keras Tuhan. Hancurkan Bapa. Jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Bapa. Jamah setiap hati kami Tuhan. Horotaka barakana kasata kono bakara kakakana kelapa. Horotaka kasete ko barakana. Soto kebakaran anak-anak siku, burung tangan sata kebayang kaya, Jesus. Burung kakak balak anak-anak situ kaya, Jesus. Hancurkan setiap hati kami Tuhan, hancurkan setiap hati kami Bapa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. tuluslah kau datang ke Tuhan. Kita katakan lagi, ku masuk, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesusku. Kami menyembah Engkau Bapakku. Ku
Sembah Dia dari hatimu yang paling dalam. Ku sembah Dia. Jangan takut apapun. Dia mau datang melawatmu. Buka hatimu yang paling dalam. Izinkan Dia masuk menjamahmu. Izinkan Dia masuk menjamah hatimu. Sebab namamu sembah Dia. Sembah Dia dari hatimu yang paling dalam. Ku menyembahmu. Sembah Dia. Sembah Dia. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Menyembahmu. Sembah Dia. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembah Kau Tuhan. Apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Itulah yang Yesus katakan, sembah Dia. Ku menyembahmu. Hosana Yesusku, ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum dia jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap dia satu biji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayan aku akan berada. Barang siapa yang melayani aku, ia dihormati Bapa. Haleluya. Kusa korota kamarana kakakarya. Siapa melayani aku, dia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayan aku akan berada. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Ku sembah, ku menyembah. Dalam lagi dari hatimu yang paling dalam. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya.
supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, sebab terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Horo toko payanakara, horo sikara barana, kumanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Haleluya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jika seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkan. Haleluya. Ku menyembah, ku menyembah. Barang siapa menolak aku, ia tidak menerima perkataanku. Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Haleluya, aku sembah, ku menyembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti apa yang telah aku perbuat kepadamu. Ku sembah, ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Dengarkan perintah baru, sebab anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam Dia. Jika Allah dipermuliakan dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Haleluya. Ku sembah-Mu, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, sebab aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nama-Mu kudus. Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oh Yesusku, Tuhan, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan.
kudus, Yesusku, sebab namamu kudus, kudus, Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Mari kita buka Markus pasal yang kelima. Kita akan baca secara bergantian ayat yang pertama. Kita hanya baca sampai ayat yang ke-10. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka ke seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat 2 silakan. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus Allah, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah janganlah siksa aku. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa kamu? Siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kalau kita perhatikan dampak dari orang yang kerasukan setan, dia akan tinggal dalam kegelapan. Dia akan tinggal dalam dunia orang mati. Dia akan tinggal dalam jasad, dalam tubuh yang tidak bergerak. Saudara, gambaran ini menunjukkan bahwa seorang yang hidup di dalam kegelapan, dia akan selalu tinggal dalam kejahatannya. Dia akan sibuk, dia akan berjalan dengan tubuh yang tanpa roh. Kalau Roh Kudus selalu memberikan semangat yang baru, cinta yang baru, pengampunan, memberikan gairah yang baru, memberikan fokus kepada Tuhan, memberitahu apa yang benar dalam kehidupannya. Tetapi seseorang yang tinggal di dalam kegelapan, di dalam kuasa iblis, maka dia akan sibuk dengan permintaan-permintaannya. Dia akan sibuk dengan kekecewaannya. Dia akan sibuk dengan kegelapannya. Dia akan sibuk dengan pikirannya. Dan dia akan susah untuk menerima orang yang hadir. Karena setiap orang di daerah itu, kalau kita baca tadi, tidak ada seorang pun yang bisa lewat dari situ, selalu diganggu. Dan tidak ada sanggup mengikat. Karena kegelapan. Legion itu bicara tentang apa? Kumpulan. Kumpulan dari setan-setan, kumpulan dari kegelapan-kegelapan. Makanya banyak orang tanpa sadar, ketika saudara menyadari kehidupanmu, waktu kau menyadari bahwa kau masih muda, sakit hati, masih memendam kekecewaan, bahwa sebenarnya Yesus enggak tinggal di dalam hatimu. Makanya tidak ada yang berubah. Makanya kehidupan kita gitu-gitu aja, dapat uang habis, gak ada yang bisa ditabung.
Punya uang sedikit, pingin makannya langsung enak. Punya pendapatan sedikit, pingin penampilan langsung lebih baik. Ini kadang-kadang yang seringkali terjadi dalam kehidupan seseorang ketika dia tinggal dalam kegelapan. Saudara, ketika kita susah untuk menerima Tuhan dalam hidup kita, ketika kita susah menerima Yesus dalam hidup kita, ketika kita susah percaya kepada Yesus dalam hidup kita, bahwa sebenarnya roh kegelapan itu masih ada di dalam hidup kita. Mungkin orang mengatakan, saya mengakui sebagai Tuhan, saya menyembah Tuhan, menyembah Yesus sebagai Tuhan. Coba persoalannya adalah kalau percaya kepada Tuhan, iblis juga melakukan. Apa yang membedakan kita dengan dengan setan? Ketundukan. Setan tidak pernah tunduk kepada Tuhan. Nah, kalau di dalam diri kita juga gak pernah tunduk pada kebenaran. Sebuah pertanyaan besar, ada gak Tuhan dalam hati kita? Jangan-jangan gak ada. Kalau kita bilang tunduk, kalau kita tunduk kepada Yesus, kepada Tuhan yang kita sembah, maka dampaknya ada apa? Ada sukacita, ada ketenangan, ada kuasa, ada hikmat yang berjalan, ada kerinduan kepada Tuhan. Itu dampak. Tapi kalau kita bilang dalam diri saya ada Tuhan, kerinduan gak pernah ada. Susah untuk mengampuni, susah menerima orang lain, gak nyaman dengan orang lain misalnya. Susah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pingin orang lain itu hancur. Artinya bahwa kasih itu gak ada dalam diri kita. Perbedaan anak-anak Tuhan dengan yang bukan, ini bicara kasih. Bicara kasih yang tinggal di dalam orang itu. Makanya ketika orang itu hidup dalam kegelapan, susah untuk mengampuni. Ketika orang itu tinggal dalam kegelapan, susah untuk menerima keadaannya. Ketika orang itu dia tinggal dalam kegelapan, maka dia susah untuk memahami orang lain. Saudaraku, setan aja mengenal roh itu. Roh apa yang hadir? Dia langsung tahu. Bayangkan, dia tahu saatnya kapan dia mau dihukum. Karena dia katakan belum saatnya. Jangan terlalu cepat menghukum kami. Apa kau sudah menghukum kami saat ini? Dia mengenal. Bagaimana dengan pribadi kita? Apa kita mengenal ketika Tuhan hadir? Apa kita mengenal ketika Yesus memberkati kita, memulihkan kita? Jangan-jangan kita nggak tahu. Karena terlalu banyak hari-hari ini orang hanya sibuk dengan pengajaran, pemahaman, tapi tindakan nggak pernah ada. Tindakan nol. Dia nggak berubah, hidupnya gitu-gitu aja. Habis saja tiap hari. Bangun pagi, bekerja, melakukan aktivitas, sore selesai, ada yang nongkrong, ada yang ngopi, ada yang ngerjakan apa-apa, ada yang mau pacaran, ada segala macam. Kemudian pulang capek tidur, dan itu terus tiap hari. Berapa banyak waktu yang sudah kita buang. Pengenalan kita akan Tuhan tidak ada. Perkembangan kehidupan kita gini-gini aja. Harusnya ada progres Bapak Ibu. Seorang yang sudah diajar tentang Tuhan, maka dia akan lebih mudah mengampuni. Kalau sampai saat ini kau susah mengampuni, berarti sebenarnya kau gagal. Kalau sampai saat ini ketika diajar firman Tuhan, kita susah menerima keadaan kita, berarti kita gagal. Saudara, jangan kita terjebak dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita hanya memikirkan yang enak-enak saja, maka kita nggak akan mendapatkan apa-apa dalam hidup kita ini.
Seorang yang tidak mau fight dengan hidupnya, seorang yang tidak mau berjuang dengan hidupnya, seorang yang tidak berjuang mendapatkan kebenaran, maka dia akan mati dalam dosa-dosanya. Makanya berapa banyak orang hidup hanya teriak-teriak tentang masalahnya, teriak-teriak tentang keadaannya, teriak-teriak tentang kehidupan bakal rumah tangganya, anaknya, istrinya, suaminya, dan segala macam. Keadaan orang tuanya dia teriak-teriak. Pertanyaannya adalah, kita teriak kepada siapa? Teriak kepada Yesus. Yesus yang mana? Kita harus mulai mengenali Tuhan yang kita sembah. Pertanyaannya sederhana, apakah teriakan kita sudah membuat Tuhan tergerak dengan hidup kita? Banyak orang suka berdoa, suka ke gereja, suka baca Alkitab, tapi ketika dia teriak sama Tuhan, Tuhan tidak mendengarkan. Makanya selalu orang mengatakan jawaban doa ada 3 kan? Menunggu, apalagi? Menunggu sama iya, tidak. Ya kan? Apakah seperti itu? Apakah itu yang benar? Jawaban doa cuma 1, iya. Apa yang membuat tidak terjawab? Hubungan kita. 1, hubungan kita yang gak baik. Kedua, ketika kita meminta sesuatu, kita meminta mungkin untuk menghabiskan untuk kehidupan kita. Ya kan? Kan banyak orang gitu. Dia berdoa, dia sukses dalam hidupnya tapi pelit. Sukses, kaya tapi pelit. Susah untuk memberi, susah untuk melakukan sesuatu. Tapi kaya, dia kaya. Makanya banyak orang prinsip-prinsip dunia mengatakan ya memang kalau pelit itu bikin sumber kekayaan ya kan. Mungkin kaya secara materi, tapi kau kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, dia harus keluar dari kejahatannya. Amin. Dia harus keluar. Ketika orang mengatakan Tuhan masuklah ke dalam hatiku, berarti kegelapan itu harus pergi. Berarti kekesalan itu harus selesai, pengampunan itu harus terjadi. Kalau kita mengatakan Yesus masuk ke dalam hatiku, tapi tetap kita dalam kekesalan, tetap dalam kekecewaan, tetap susah untuk mengampuni, bahwa sebenarnya Yesus gak ada dalam hati. Makanya saudaraku yang terkasih, Tuhan mau kita hidup dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau setiap orang yang percaya kepadanya harus hidup melakukan kehendak Tuhan. Coba kita lihat Yohanes 5. Ayat 8. Ini yang Yesus katakan. Ini sederhana. Oke. Ayat 8. Saudara baca bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 8. Ya, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ini yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Kuasa itu kita tidak akan pernah buktikan kalau kita masih tertidur. Kuasa itu tidak akan pernah kita bisa buktikan kalau kita tidak mengangkat tilam kita. Kita keluar dari kemalasan kita. Kita tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan kalau kita tidak berjalan dalam kebenarannya.
Makanya saudaraku, semua harus mengikuti apa yang Yesus katakan. Saya mau katakan Bapak Ibu, tidak ada makan siang yang gratis. Itu yang saudara harus tahu. Tidak ada makan siang yang gratis. Kehidupan kita harus melakukan segala sesuatu. Kalau dalam Yohanes ini nih kisah orang lumpuh. Kalau dia tidak berjalan, tidak melakukan, tidak bangun dan mengangkat kasurnya, maka dia tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Saudara, rasa percaya itu adalah rasa yang hadir dari sebuah hubungan yang mesra dengan Tuhan. Oke. Kalau kamu punya hubungan baik dengan seseorang, kemanapun kamu diajak pasti kamu mau pergi, benar gak? Kemanapun, yuk ke sana yuk, ayo. Tapi kalau kamu gak punya hubungan baik dengan orang itu, kau mungkin udah malas. Mungkin cuma kenal sekilas aja, hello misalnya. Atau jarang-jarang ketemu misalnya. Kamu nggak akan mau ketika diajak, yuk kita ke sana yuk, masih kita mikir. Jangan-jangan saya mau bawa ke jurang, atau jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Pertanyaan besar kita. Atau kita mungkin katakan, malas ngikutin orang itu. Tapi begitu kita mengenal orang itu, punya hubungan baik, tiap hari bersama, sering komunikasi dengan baik. Kalau dia mengajak, yuk pergi yuk, ayo. Temanin aku ke sana yuk, ayo. Kenapa? Karena ada hubungan. Makanya kalau tidak ada hubungan, ini akan susah terjadi. Terlalu banyak hari-hari ini orang banyak selalu berpikir tentang hidup itu makan tidur dapat. Banyak orang berpikir ya nggak usah melakukan gimana-gimana banget, nanti Tuhan akan menyertai. Tuhan akan mencukupkan semuanya. Gak bisa. Burung di udara aja, Tuhan memang siapkan semua makanannya, tapi dia harus terbang. Kalau dia nggak terbang, di sangkarnya aja, hidup nggak? Nggak hidup, dia akan mati. Saya punya teman baru meninggal nih. Sangat luar biasa, ini orang ini rohani sekali gitu ya. Suatu ketika dia pernah bilang sama saya bisa nggak jadi pendeta di tempatmu? Oh, saya bilang, kita ketemu dulu ngobrol. Kenapa kamu jadi pendeta? Iya, saya harus mengabarkan tentang kabar keselamatan. Oke. Lalu, iya saya punya pesan banyak yang mau Tuhan berikan gitu. Oh iya, nanti kapan lah kita ketemu, saya bilang. Berapa seminggu yang lalu dia meninggal. Jadi dia yang pemikiran ini agak lucu. Ya, ini agak lucu sekali. Jadi pemikirannya begini. Saya meyakini bahwa Tuhan akan menyiapkan segala sesuatunya. Saya nggak usah berusaha bagaimana banget, Tuhan akan menyiapkan segala sesuatunya. Dia sampaikan itu pernyataannya dia kepada setiap orang. Jadi kalau kita di grup itu selalu dia berkomentar banyak tentang hidup ini segala macam, kadang-kadang kita ini pemikirannya agak aneh. Kenapa? Karena prinsipnya seperti itu. Tuhan pasti sudah menyiapkan segala sesuatunya. Saya nggak usah bekerja. Dia berhenti jadi seorang dosen, dia berhenti ini orang pintar, lulusan ITB. Orang pintar, sangat pintar. Jurusan di ITB itu bukan jurusan yang biasa, elektro ya. Elektro atau kalau salah elektro. Dia mati hanya karena dia memegang sebuah prinsip yang keliru. Memang Tuhan menyiapkan segala sesuatu dalam hidup ini, tetapi setiap orang harus bertindak. Pokoknya siapa yang melakukan akan menemukan hasilnya. Kalau nggak melakukan nggak dapat. Kalau nggak bertindak nggak dapat. Makanya itu banyak orang menggampangkan judi kan. Main judi selesai dapat uang udah. Seolah-olah itu akan bisa menghidupinya. Padahal nggak seperti itu.
Ada orang jual narkoba, oh jual narkoba cepat dapat uang cepat. Hasilnya apa? Gak dapat juga. Mungkin banyak orang jadi bandar narkoba kaya raya, ya kan? Ada orang mengatakan benar, mencurangin orang, mungkin kita bilang orang itu bisa kaya, tetapi dia kehilangan damai sejahtera. Pasti akan ada sesuatu hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Saudaraku, pernyataan ini harus saudara pegang dengan baik. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara paham artinya? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara paham? Paham? Paham ya? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kita berhenti menjadi pemimpi-pemimpi. Kita berhenti menjadi penghayal-penghayal. Amin. Kita berhenti menjadi orang yang banyak maunya. Benar enggak? Orang tidur itu banyak maunya itu. Maunya bangun tidur langsung ada makanan, langsung makan, kan gitu tuh. Kan begitu. Maunya bangun tidur ada yang mandiin. Ya kan? Kan begitu kan? Ada yang nyuapin, kan begitu. Itu orang-orang yang tidur terus bawaannya. Ya, berjalanlah. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan sesakit apapun itu. Mungkin orang mengatakan, oh kalau nanti saya hidup dalam kebenaran, misalnya nanti saya di tempat kerjaan saya diejek, sok kudus kau, sok rohani kau, pasti gitu kan. Banyak orang gak siap dengan itu. Berjalanlah dengan kebenaran. Apa itu? Nyatakanlah firman kepada setiap orang yang saudara temui. Berjalanlah dengan kebenaran, bersihkan hatimu dengan banyak yang kotor. Kekecewaan, target-target dalam hidupmu. Dan saudara harus pegang, kalau Tuhan tentukan segala sesuatu dalam hidupmu pasti akan terjadi. Tinggal kau hanya melakukan satu demi satu. Ya. Kalau kau mau mengatakan, saya mau berdoa supaya pasangan saya, istri saya atau suami saya atau orang tua saya bertobat. Hal yang paling dahulu yang kita lakukan adalah apa? Kita sendiri dulu yang harus dibersihkan. Kita sendiri dulu harus bertobat. Bertobat dari kemalasan kita, bertobat dari cara hidup kita, dari cara berpikir kita. Baru Tuhan mendengarkan kita. Kalau kita belum bertobat dari situ, bagaimana Tuhan mendengarkan kita? Saya selalu cek cross ketika Tuhan belum memberikan apa yang saya doakan. Misalnya ketika saya berdoa sesuatu, minta hal yang rohani misalnya. Saya selalu cek, ada apa nih Tuhan? Kenapa kau gak mendengarkan? Apakah itu akan membuat saya semakin sombong? Apakah itu akan membuat saya semakin jauh daripadamu? Apakah itu sudah tepat menurut kehendakmu? Saya harus cek. Karena saya harus tahu benar bahwa posisi saya di hadapan Tuhan apa. Kalau tidak, nanti saya akan menjadi orang yang kecewa. Kan banyak orang begitu. Sekian lama aku berdoa untuk suami saya gak tobat-tobat Tuhan. Wong doamu salah kok. Wong hatimu belum benar. Wong kau belum beresin hatimu di hadapan Tuhan, terus kau berdoa untuk orang lain. Gimana cara berubahnya? Ya kadang-kadang banyak orang tidak mengerti posisinya di hadapan Tuhan. Oke. Saudara perhatikan tadi di Markus itu, bagaimana seorang setan aja dia tahu posisinya. Aku bakal dihukum nih. Makanya ketika dia ketemu Yesus, apa yang dia katakan? Belum waktunya nih. Ya kan? Itu dia katakan, belum waktunya. Apa kau segera menghukum kami? Itu yang dia katakan. Karena dia tahu posisinya. Setan tahu posisi hidupnya. Kita tahu gak posisi kita di hadapan Tuhan? Jangan-jangan kita gak pernah tahu posisi di hadapan Tuhan.
Kan banyak orang nggak tahu. Makanya akhirnya jadi apa? Yang banyak orang tidak menyadari, yang paling sial, walaupun orang banyak di luar sana selalu mengatakan hal yang rohani. Saya menjadi alatnya Tuhan. Benar nggak pernyataan itu? Kau menjadi alatnya Tuhan, benar nggak? Siapa yang mau jadi alatnya Tuhan? Saudara mau jadi alatnya Tuhan? Hah? Siapa yang mau jadi alatnya Tuhan? Ini pernyataan di luar sana nih, biar nanti kita beresin. Saudara mau jadi alatnya Tuhan? Ada yang bilang amin, ada yang bingung, ada yang cengok, ada yang ngantuk. Yang mana yang benar nih? Saudara mau jadi alatnya Tuhan? Hah? Ada yang tidak, ada yang mau, ada yang apa? Kau saya jadi alatnya Tuhan? Bingung. Saudara tahu alat itu apa? Sesuatu yang dipakai. Ya kan? Benar. Saudara mau jadi alatnya Tuhan? Ada yang amin, ada yang bingung. Saya nggak mau jadi alatnya Tuhan. Jadi saudara tahu, saya nggak mau. Karena status saya adalah anak Tuhan. Kalau alat itu penggorengan, saudara kalau lagi goreng pakai penggorengan. Kalau lagi merebus pakai panci. Begitu nggak dipakai menggoreng digantung. Betul? Itulah kalau alat. Kalau 30 tahun nggak dipakai, itu penggorengan itu jadi berkarat, benar nggak? Kalau berkarat diapain? Dibuang, diganti yang baru. Itu biar saudara harus paham. Bahkan di luar sana banyak, saya alatnya Tuhan. Saya bilang nasibmu sial kali anak gue, kan? Dalam hatiku sering begitu, sial kali nasibmu, kau menjadi alat. Saya nggak mau jadi alat. Saya mau jadi anaknya Tuhan. Kalaupun saya melakukan sesuatu untuk memuliakan Dia, saya lagi posisi anaknya Tuhan, lagi belajar melakukan. Amin. Statusmu bukan alat. Amin. Status bukan alat, tetapi anak Tuhan. Biar saudara tahu. Ya kan? Anak Tuhan sama dengan ketika saudara di rumahmu, menyapu rumahmu, kau menjadi alat, bapakmu peralat. Oh, aku peralat anakku ini untuk menyapu. Apakah begitu? Enggak kan? Ya anakku ini lagi kulatih supaya dia bisa membersihkan. Betul enggak? Supaya dia tahu nih, supaya dia lebih dewasa. Nanti kalau dia kawin enggak diusir istrinya dia atau suaminya kan? Betul enggak? Supaya mengerti. Bukan diperalat. Oh ya anakku ya dibuat anaknya banyak 5 orang 7 orang supaya semua rumahnya bersih. Itu kan sial itu namanya, benar nggak? Nggak dapat apa-apa. Maka ketika masuk ke kamar bapaknya, nggak bisa kau di luar saja, kau kan alat, di luar nggak boleh masuk. Yang bisa masuk adalah anak saya, kan begitu. Saudara, ini orang tidak pernah sadar banyak statusnya, ya kan? Selalu makanya sibuk dengan apa? Dengan status. Ada orang juga bangga, saya adalah hamba Tuhan. Saya bilang kasihan banget hidupmu. Karena kita statusnya anaknya Tuhan. Menjadi hambanya Tuhan bukan berarti kita diperbudak Tuhan. Tapi kita menjadi anaknya Tuhan ingin menyenangkan Bapa kita. Amin. Bisa tahu ya? Supaya kita tahu, kita harus memastikan posisi kita posisi apa. Apakah kita anak Tuhan atau anak setan? Harus pasti. Posisi kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita apa tidak? Tuhan mendengarkan kita apa tidak? Itu kita harus pastikan posisi kita di hadapan Tuhan. Supaya jangan sia-sia. Nanti kita banyak orang tanpa sadar orang menjadi anak-anak yang GR. Oh saya, status saya anak Tuhan. Benar gak anak Tuhan? Karena banyak orang hari-hari ini begitu kan. Harusnya anak Tuhan punya kuasa. Betul? Begitu ngusir setan, setannya nyekik dia. Kan sial kali itu rasanya.
Ya, saya punya teman itu, katanya dia ngaku pendeta. Saya pendeta, oke. Dia ngusir setan. Dan nama Yesus, setannya plototin. Dan makin plototin. Terakhir, dan nama Yesus, dicakar dia. Pakai nama Yesus. Habis itu dia trauma. Ketika ada lagi yang kesurupan, kau yang doakan. Aku di belakang aja mendukung. Kayak gitu kan. Gak berani jadi peran utama, dia pendukung. Saya di belakang, pokoknya saya doakan. Dan nama Yesus. Dia kira setan itu begitu ya takut, nggak takut. Ketika Yesus memerintahkan kegelapan itu, setan itu dari digerasak itu, dia dengan kuasa keluar. Itu powernya ada. Setiap anak-anak Tuhan harusnya punya power itu. Kita masuk, kita memastikan diri kita bahwa kita punya power itu, punya kuasa itu. Jangan kita terus mengatakan, ada orang yang mengatakan, oh karunia itu banyak. Gak begitu. Kuasa itu bukan karunia. Kuasa itu adalah tanda orang percaya. Ya. Kita Alkitab aja bilang, kalau engkau punya iman bersih sawi, maka gunung pun bisa kau pindahkan. Bayangin. Gak butuh iman yang sampai satu rumah ini, satu gereja ini, gak perlu. Ya, kecil aja. Tapi itu bisa melakukan sesuatu yang besar. Amin. Ya. Kuasa itu perlu supaya apa? Supaya kita bisa mengusir pikiran kita yang penat, hati kita yang kecewa, supaya kita mengusir kegelapan dari dalam diri kita. Ya. Kalau seorang dokter nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, jadi pertanyaan besar kan? Jangan-jangan kau dokter palsu, betul? Benar? Seorang dokter yang benar, dia harus bisa menyembuhkan dirinya juga. Ketika dia bisa menyembuhkan dirinya juga, karena kuasa itu bekerja. Makanya saudaraku, bagaimana kita anak-anak Tuhan yang harus memastikan posisi kita di hadapan Tuhan. Makanya untuk itu kita gak bisa lagi setengah-setengah. Kita gak bisa lagi ntar dulu sok, ntar nanti, ntar begini, ntar begini, ntar begitu, ntar begini. Kalau kita sebentar-sebentar nawar-nawar dengan Tuhan, nawar baca firman, nawar ke gereja, nawar mopean, nawar untuk saat teduh misalnya, nawar untuk punya waktu berdua dengan Tuhan, maka nanti kita akan hidup dalam kegelapan. Sukanya apa? Melo, ya kan? Sukanya apa? Dimengerti. Anak Tuhan tidak butuh dimengerti. Amin. Amin. Coba saudara katakan, saya anak Tuhan, saya tidak butuh dimengerti. Tapi saya harus mengerti orang lain. Coba sekali lagi, saya anak Tuhan, saya tidak butuh dimengerti. Saya mengerti orang lain. Amin. Jadilah sesuai dengan imanmu. Itu yang saudara harus pegang. Jadi anak Tuhan, kita mengerti orang lain. Jangan lagi kita menjadi orang-orang yang tidak mengerti orang lain. Nanti kita berpikir, kenapa dia menyakitin aku ya? Apa salahku ya? Kok aku diginiin, udah tega banget, sudah kasih ini, kasih itu, aku gini, masih disakitin. Itu namanya kau minta dimengerti. Tapi seorang anak Tuhan, ya kenapa dia ya? Aduh kasihan kali hidupnya. Ya udahlah. Makanya Yesus itu sangat menarik sekali. Ketika terakhir dalam hidupnya apa dia bilang? Ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Orang-orang yang suka menyakiti orang lain, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Makanya ketika kau anak Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan tinggal di dalam hatimu, maka kau mengerti orang lain. Tersenyum terhadap kesalahan orang lain. Amin. Supaya kau jadi pemenang. Jangan kita gak masuk ke area itu.
nanti bukan setan takut sama kita yang takut setan. Karena gak punya power. Ya kan? Mati lampu sedikit masuk kamar mandi takut, kayaknya ada putih-putih di situ, kan gitu kan. Ada suara-suara gitu. Padahal itu suara handphone orang kan, udah takutan kita. Ini jadi masalah. Saudara, bagaimana kita punya kuasa? Kita pertama adalah poinnya satu adalah apa? Mengenal diri kita sendiri. Saudara harus mengenal posisimu di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Apa posisi kita di hadapan Tuhan? Oke? Yang kedua, kita harus memastikan kita menjadi anaknya Tuhan. Cuma anak yang pewaris. Amin. Ya. Pewaris itu cuma anak yang jadi pewaris. Kalau kamu anak bapakmu, kau mewarisin semua apa yang bapakmu punya. Itu pastikan. Yang pertama tadi apa? Mengenali diri sendiri. Yang kedua, kau tahu posisimu, kau harus memastikan kau menjadi seorang anak. Yang ketiga apa? Berjalan. Berjalan dalam terang Kristus. Ya. Kalau kamu seorang yang jualan, jangan timbangan sekilo, kau mengaku sekilo cuma kau kasih 0,9. Itu namanya kau lagi curang 0,1. Tuhan gak mau. Gak boleh nipu timbangan. Jangan kau katakan barangmu jelek, kau bilang ini bagus, sangat bagus. Ya kan? Jangan kemudian kau ukur 5 meter, kau buat 6 meter. Ya kan? Sehingga gitu ya. Jangan kalau kau makan 10, kau akuin 3. Kalau 10 aja. Jangan jadi 3. Ya. Ada yang kayak gitu ya. SMA sering gitu kan. Makanya 10 aku ya 3. Untung yang Tuhan jualan diberkati. Kalau enggak dikejar-kejar kau. Ya. Makanya 10 ngakunya 3. Cuma 3 Bu ya. Untung dia kaya kan. Semakin dia ditipu orang semakin tak bertahan dia. Nah, saudaraku, jangan pernah takut ketika kau disakiti orang lain. Ketika kau sudah sakiti orang lain, kalau kau mengampuni dia, kau dapat berkat. Amin. Ya, kalau kau dicurangin orang lain, kau mengampuni dia, kau dapat berkat. Tapi kalau kau mengambil bagian, kau kecewa, kau dapat kutuk, dia juga sama. Bisa pegang ya? Ya, supaya kita tahu posisi kita. Ini kan kita harus tahu, anak-anak Tuhan harus mengerti. Jangan mengambil bagian kekecewaan orang lain. Jangan mengambil bagian dosa orang lain. Amin. Biarin aja. Kita dikecewain, biarin, itu biasa. Ya, dalam jiwa seseorang marah bisa kan. Wah, dasar ini nggak tahu diri, kurang ajar nih orang ini. Ya udah. Habis itu enough. Jangan sampai tidur. Ya kan? Banyak orang itu kan nginep kan. Sampai nginep 2 hari, 3 hari, setahun. Sampai di kuburan juga, mampus kau, matanya kau mati. Kan gitu kan. Kan banyak orang gitu, sampai di kuburan pun dia masih marah juga sama yang mati gitu. Itu banyak orang sakitnya begitu. Padahal dalam hidup kita ini udah ampunin aja. Kalau kau mengampuni, kau diberkati Tuhan. Kau mengampuni, kau disertai Tuhan. Kau memaafkan, kau menerima kesalahan orang itu, kau di Tuhan pulihkan. Kenapa? Gak boleh ada dendam apapun. Ya, tidak boleh ada dendam apapun. Kita harus menerima. Ya sudah. Makanya kita mengatakan apa? Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini sudah jahat. Orang mencurangin. Ya kan? Kita ditipu bolak-balik sama orang. Tapi percayalah, ketika kau mengampuni, kau mengasihi, kau kan Tuhan berkati. Saya sudah banyak buktikan. Saya ditipu orang di sini. Niat saya baik, saya ditipu orang, tapi Tuhan ganti di sini. Pasti Tuhan punya cara. Tapi kalau saya kecewa, saya kutuk kamu, mampus saja kamu, sial kamu semua hidup, udah. Ya sama, apa yang saya keluarkan sama dia,
Saya kutuk dia, kutuk itu kembali kepada saya. Saya bilang mampus kau, mampusnya mampus kepada saya. Makanya bagus apa? Alkitab mengatakan apa? Hendak akan mengeluarkan kata-kata berkat, berkat, berkati dia Tuhan. Ya. Saya orang yang nipu saya WA dia, saya mendoakanmu semoga kau diberkati, supaya kau bisa berbuat jauh lebih baik. Saya gituin. Akhirnya dia cicil utangnya. Kenapa? Karena bagi saya adalah, ya saya cuma memahami satu hal bahwa itu bukan bagian saya, selesai. Saya belajar semakin hati-hati, saya belajar, oh ya ternyata orang-orang seperti ini nggak boleh. Oh ternyata orang yang dulu saya anggap baik berubah semuanya. Ya. Dan saudara harus ingat dengan baik, manusia yang saudara kenal hari ini dengan 6 tahun yang lalu itu berbeda. Amin. Ya. Jangan saudara nanti pikir, dulu dia baik banget, dulu baik banget. Sekarang, jangan saudara bilang, wih gak nyangka ya dulu dia baik banget. Kenapa? Karena kita selalu punya persepsi di masa lalu. Makanya orang yang hidup di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan selalu baru setiap hari. Tuhan akan perbaharui, Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan akan berikan cara, Tuhan akan berikan pandangan yang berbeda lagi, sehingga kita mengenal diri kita. Amin. Ya, bisa ya. Kenali dirimu yang pertama. Yang kedua, statusmu menjadi anak Tuhan harus kau pastikan. Yang ketiga, berjalan dalam kebenaran. Amin. Terus memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami tahu segala sesuatu Tuhan yang kau lakukan dalam hidup kami, membuat kami mengenal siapa diri kami dan mengenal Engkau. Bagaimana kuasa-Mu yang bekerja Tuhan, menghalau kegelapan di Gerasa Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, supaya kami menolak semua kegelapan dalam hidup kami. Kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Sertai kami Tuhan, kuatkan kami. Celikkan mata kami, celikkan telinga kami, supaya kami mengenal-Mu Tuhan. Kami bukan alat-Mu Bapa, tapi kami adalah anak-anak-Mu. Kami tidak mau menjadi alat Tuhan, dan kami tidak mau diperalat Bapa. Kami mau menjadi anak-Mu Tuhan, anak yang taat kepadamu, yang mengikuti apa yang kata Bapaknya katakan, dan kamilah itu Tuhan. Kami mau ngikutin apa yang Kau katakan dalam hidup kami. Kami mau mengampuni setiap orang yang menyakiti kami. Kami mau mendoakan dan kami berdoa setiap orang-orang yang menyakiti kami, mengecewakan kami Tuhan. Berkatilah dia, kuduskanlah dia, dan bawa dia untuk mengenal pribadi-Mu. Bapak terima kasih Tuhan buat apa yang sudah kami terima. Kami bersyukur dan kami mengucap syukur sedalam-dalamnya. Terima kasih Bapak. Biar Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah firman-Mu kuat dalam hati kami. Amin. Kita akan bersuka cita Bapak Ibu. Mari kita bersuka cita. Biarlah kasih Tuhan tinggal dalam kita.
Mari kita terima sukacita sorga dari hati kita yang paling dalam. Kau buka hatimu, terimalah sukacita sorga tinggal dalam hatimu. Amin. Mari kita bersukacita. Mari kita bersukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku. semangatku, hilang kekuatanku. Haleluya, Kau tahu Bersorak bagiku, sukacita sukacita surga nyata. penuhiku. Mari kita katakan sukacita dari Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, katakan di tengah badai. Yang bergelora, Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah. Haleluya, Kau bersorak, sukacita penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kota semangatku. Haleluya, Kau bersorak, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah takkan patah takkan hilang kekuatanku. kekuatanku. Haleluya, Bersorak bagimu, katakan sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada. Amin. Benar Tuhan. Haleluya, Ku mau bersama
hati kita kepada Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, mengangkat tangan kami tanda penyerahan kami. Biarlah tangan-Mu menyertai atas tangan kami dan mengalir dengan padamu Tuhan. Saat ini kami bersatu hati ya Tuhan. Aku meminta kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Kuatkan semua anak-anak di tempat ini Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap kehidupan mereka Bapa. Segala persoalan yang mereka hadapi, mari Tuhan. Engkau turut campur dan Engkau memberikan solusi dalam hidup mereka. Bangkitkan roh-Mu di dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Supaya mereka menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Yang menghadapi banyak persoalan dan menjadi orang menang. Persoalan-persoalan dalam rumah tangga mereka, mari Tuhan Kau selesaikan. Hikmat yang tidak ada Tuhan, Kau berikan hikmat yang baru. Kekuatan yang baru. Berkati setiap anak-anak mereka, keluarga mereka Tuhan, orang tua mereka. Ketika orang tuanya sakit Tuhan. Ketika keluarganya sakit, mari Tuhan, bilur-bilur yang menyembuhkan, Kau pulihkan Bapa. Aku tahu Kau mengasihi mereka Tuhan. Seperti Engkau mengasihiku, Engkau mengasihi anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. I love you. I miss you Lord. Kami merindukan Engkau Tuhan. Aku berdoa buat semua anak-anak-Mu di tempat ini. Penuhi hati mereka dengan sukacita yang baru. Semua kantong yang bocor Engkau tutup dan Tuhan. Engkau gantikan kantong yang bocor itu menjadi kantong yang baru. Supaya anggur-Mu tinggal dan membuat mereka bersukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah anak-anak-Mu yang tangannya teracung kepadamu. Tangannya mengangkat kepadamu tanda penyerahan kami. Tanda ketidakmampuan kami. Biarlah kasih-Mu yang dari sorga turun Tuhan. Biarlah cinta-Mu yang turun Bapa. Damai sejahtera melampaui segala akal turun atas-Mu. Cinta kasih turun atas-Mu. Kekuatan, sukacita, berkat, damai sejahtera dan keselamatan menjadi kepunyaan-Mu. Engkau menjadi anak-anak Tuhan. Engkau menjadi anak-anak yang dilatih Tuhan untuk menyembah Dia. Biarlah pengampunan terjadi padamu, pengampunan dari sorga. Kekuatan yang dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dari Roh Kudus tinggal atas-Mu. Roh yang menemani-Mu, menguatkan-Mu, memulihkan engkau sampai Tuhan menjemput-Mu. Dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita percaya berkata, amin.